Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat roti goreng abon. Rotinya sangat empuk dan lembut. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur rotinya itu seperti ini, kelihatan sangat lembut banget kan? Jadi, teman-teman boleh dong bikin roti abon sendiri. Rasa rotinya itu sangat enak banget, mirip dengan roti-roti yang ada dijual di bakery. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama, di sini saya sudah siapkan 250 gram terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh ragi instan. Aduk bahan keringnya hingga tercampur. Selanjutnya, siapkan 1 butir telur. Telurnya saya masukkan ke gelas takar. Kemudian tambahkan susu cair hingga takarannya mencapai 150 ml. Di sini saya pakai susu cair dingin. Susu cairnya boleh diganti dengan air dingin. Kemudian campuran telur dengan susu saya langsung tuang ke tepungnya. Aduk dengan spatula hingga tercampur. Jika mau pakai tangan boleh juga. Nah, agar adonannya lebih cepat tercampur, maka di sini saya akan campur atau saya akan ngulenin menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Jika adonannya sudah tercampur, maka masih kelihatan agak keras seperti ini. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 35 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Saya ngulenin sebentar hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Jika margarinnya sudah tercampur, adonannya akan kelihatan lembek seperti ini. Lanjut, adonannya saya mixer. Saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, kira-kira 15 menit lamanya. Lama mixernya tergantung dari kecepatan mixer masing-masing. Jika kecepatan mixernya tinggi, maka adonannya lebih cepat kalis juga. Jika teman-teman tidak punya mixer, adonannya boleh diulen menggunakan tangan, tapi pastikan adonannya diulen hingga kalis elastis. Salah satu ciri adonan yang kalis yaitu adonannya jadi lembut. Selain lembut, adonannya juga akan kelihatan mulus. Dan salah satu tanda-tandanya kalau adonan kalis, jika kita lebarkan adonannya tidak mudah sobek. Adonannya saya bulatkan, kemudian saya akan istirahatkan selama 15 menit. Wadah yang saya pakai ini saya olesin dengan sedikit minyak agar adonannya tidak lengket. Tutup adonannya dengan kain bersih dan diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, adonannya sudah kelihatan sedikit mengembang. Kempeskan adonannya agar udara yang terikut di adonan bisa keluar. Kemudian adonannya saya bagi. Di sini adonannya saya bagi masing-masing beratnya 60 gram. Kemudian langsung dibulat-bulatkan seperti ini. Pastikan ujungnya tertutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian saya akan lonjongkan dengan cara seperti ini. Tapi jika teman-teman mau model rotinya bulat, tidak usah dilonjongkan. Jika sudah lonjong, lanjut saya akan pipihkan agar pada saat digoreng rotinya mudah untuk diatur atau mudah untuk dibalik. Nah, pada saat kita pipihkan seperti ini, gelembung udara yang ikut di adonan bisa keluar juga. Sambil dipipihkan, modelnya kita rapikan juga ya.
Selanjutnya, tutup adonan rotinya dan diamkan selama 30 menit. Waktu bervariasi tergantung suhu di tempat masing-masing. Jika cuaca lagi panas, maka adonan akan cepat mengembang. Jika adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, itu pertanda adonan rotinya sudah siap untuk digoreng. Sambil nunggu adonannya mengembang, tadi saya sudah panaskan minyak. Saya panaskan minyak menggunakan api kecil ya. Jika minyaknya sudah panas, masukkan rotinya. Usahakan goreng rotinya menggunakan minyak yang banyak. Sesaat setelah saya masukkan rotinya saya langsung balik agar permukaannya tidak kering dan permukaannya tidak akan muncul jerawat-jerawat kecil. Goreng rotinya menggunakan api kecil seperti ini. Jika sisi bawah warnanya sudah kuning keemasan, balik rotinya. Karena ukuran rotinya lumayan besar, jadi kita harus goreng menggunakan api yang paling kecil agar rotinya matang hingga ke dalam. Setelah kedua sisi sudah warnanya kuning keemasan, rotinya saya langsung angkat dari penggorengan. Rotinya biarkan dingin dulu, baru kita kasih topping. Selanjutnya saya akan siapkan olesannya. Di sini saya pakai 3 sendok teh mayonaise. Di sini saya pakai mayonaise yang pedas. Jika tidak suka pedas, boleh pakai mayonaise yang original. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok teh susu kental manis. Aduk bahan olesan hingga tercampur rata. Selanjutnya rotinya kita akan kasih topping. Di sini saya sudah siapkan abon dan ini olesannya. Ambil roti yang sudah dalam keadaan dingin, kemudian kita olesin seperti ini. Setelah rotinya sudah selesai diolesin, kita kasih topping abon. Adapun abonnya sesuaikan dengan selera, boleh pakai abon daging sapi atau boleh pakai abon daging ayam. Nah, seperti ini penampilannya, kelihatan sangat cantik dan menarik banget kan? Roti abon ini salah satu roti kesukaan anak saya, jadi setiap kali ke bakery harus belikan dia roti abon. Tapi akhir-akhir ini saya lebih sering buatkan dia roti abon karena cara membuatnya sangat mudah dan biaya yang kita keluarkan lebih sedikit dibandingkan kita beli di bakery. Jika mau dijual, rotinya boleh dikemas seperti ini. Kalau kemasannya mau lebih menarik lagi, boleh pakai kemasan yang lebih cantik lagi. Salah satu enaknya kalau kita bikin sendiri karena kita bebas memberi topping abonnya sebanyak mungkin. Nah, kemasannya seperti ini, tapi teman-teman boleh pakai kemasan yang lebih cantik lagi ya. Nah, itu tadi cara membuat roti goreng abon. Cara membuatnya sangat mudah banget kan? Jadi kalian harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.